Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati Ketua Umum KKD Mendua Model Medan, Ketua Panitia, seluruh yang mengikuti kajian pada hari ini, yang mudah-mudahan kita semua adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang nikmat Allah tiada terkira. Bahkan orang yang merasa punya mama yang baik, maka Allah jauh lebih baik dari orang yang terbaik pada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang ingin engkau dustakan? Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita hijrah kekinian di era milenial. Kita tahu bahwa ada satu contoh yang tidak akan pernah lapuk dimakan zaman. Kalau ada orang baik hari ini, mungkin belum bisa jadi contoh di kalangan berikutnya. Apalagi dengan kalangan milenial yang hari ini luar biasa. Tapi satu teladan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Kalau kita lihat ada manusia yang hidup di masa jahiliyah, tapi dia enggak jahiliyah. Orang waktu itu suka mabuk-mabukan, tapi dia enggak mabuk. Orang saat itu tak bisa menghargai perempuan, tapi dia memuliakan perempuan. Orang pada saat itu tak bisa menjaga etikanya, tapi dia beretika, berakhlak yang mulia. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Damaskus. Apa yang beliau katakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi itu adalah merupakan yang Allah jaga. Nasabnya saja tidak pernah melakukan maksiat dalam hidupnya. Nasabnya nasab terbaik sepanjang sejarah. Makanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Fahadal qadru muttafaqu alaihi min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Sampai Adnan nasab Nabi pernah disebutkan, dan itulah yang disepakati oleh ahli sirah dan sejarah.
Amma ma fawqa dzalika fa mukhtalafun fih. Dari adnan ke atas terjadi perbedaan pendapat. Ghaira anna adnana min waladi Ismaila. Ghaira anna mimma la khilafa fihi anna adnana min waladi Ismaila nabiyillahi bin Ibrahim khalilillahi alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi mereka sepakat bahwa Adnan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi secara tidak langsung Nabi Muhammad itu adalah keturunan terbaik dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan dari dulu, dari masa Nabi Ibrahim alaihi salam punya anak ke bawah, punya anak lagi, punya anak, ternyata itu Allah pilih yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini lihat ada orang ganteng tapi maksiat dengan kegantengannya, ada ya? Mentang-mentang ganteng tapi maksiat, pacarnya di mana-mana ada. Ada? Oh, gombali cewek nomor 1. Kalau nengok cewek cantik, terimalah lagu ini dari orang biasa. Ada gitu kan? Ada orang ganteng wajahnya, kegantengannya membuat dia maksiat. Ada orang kaya, kekayaannya menjauhkan dia dari Allah. Ada orang pintar, kepintarannya membodoh-bodohi orang. Ada. Nabi SAW ganteng, pintar, cerdas, kaya, tapi ternyata dia tetap berakhlak yang mulia. Adik-adik di era milenial ini, maka marilah berhijrah. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wajahnya ganteng. Ini kita cerita sedikit hidup. Nabi itu laisa bitwiril ba'in. Nabi Jadi Nabi SAW laisa bitawilil ba'in. Badannya tidak tertinggi yang terlalu tinggi. Wala bil qasiri, tidak pendek. Nabi itu enggak tinggi kali, enggak pendek. Tapi kata sahabat, ketika Nabi berjalan sama orang yang sangat tinggi, Nabi tetap lebih tinggi dari mereka. Kalau Nabi berjalan sama orang yang maka Nabi akan tetap lebih tinggi dari mereka. Nabi itu punya badan yang badannya Allah sesuaikan sama siapa dia berjalan. Wala bil abiyadil amhaqi. Nabi punya kulitnya bukan yang putih, yang putihnya tidak ada merahnya. Nah, jadi abiyadun musyarrabun, putihnya bercahaya, putihnya berseri-seri. Nabi itu kalau dipandang orang wajahnya langsung lupa masalah orang. Jadi ada orang punya masalah beban hidup besar, tiba-tiba nengok Nabi lewat, gitu nampak muka Nabi, langsung lupa masalahnya. Keren gak? Ini orang nengok muka kita tambah masalahnya. Beda kali kita sama Nabi. Nabi SAW waladil adami, bukan kuning wajahnya. Orang Indonesia ini banyak kuning. Ada kuning langsat ya, ada kuning rambe ya. Ada kuning enggak sembuh-sembuh kuningnya, ada yang busuk ya kan. Itu kita, tapi Nabi enggak. Dari segi wajah, penampilan terbaik. Bahkan Nabi itu gantengnya tiada terkira. Ini saya baca dalam kitab. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah bi Husni Muhammadiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini ditulis ulama besar ahli hadis. Beliau ada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qahtolani Al-Misri, ulama besar yang lahir di Mesir pada tahun 851 Hijriah. Apa yang beliau katakan? I'lam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imana bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mithlahu. Ketika kita mengimani Allah menciptakan Nabi Muhammad
fisiknya yang indah itu belum ada yang menyerupai dia, menyamai dia sebelum dan sesudahnya. Coba saya mau tanya, Nabi Yusuf ganteng apa jelek? Ganteng. Saking gantengnya kan ada orang nengok muka Nabi Yusuf terpesona, akhirnya iris tangannya, ya kan? Buah yang terpotong tak juga. Tapi memang Nabi Yusuf ganteng, bisa dihayalkan, bahkan bisa dikunci dalam rumah, dikunci kamar, diajak berzina. Walaupun Nabi Yusuf berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Tapi Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya gantengnya yang sempurna, tapi Allah baluti dengan keagungan sehingga dia tidak mudah dihayalkan oleh orang lain. Maka orang kalau nengok muka Nabi dari jauh, ya Allah sempurnanya. Tapi kalau udah duduk di sebelah Nabi, gak berani nengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu walam yakun bil mutohami, badannya gak gemuk. Jadi kalau ada orang nanti masuk dalam mimpi kalian, badannya gendut sampai perutnya goyang-goyang, itu ngaku Nabi pula, itu bukan Nabi. Nabi itu badannya tegap, kekar. Ini bahu, ini pundak, ini pundak, ini jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW badannya tegap, kekar. Ternyata zamas batin di antara dada ini sampai ke perut ini ada tumbuh bulu yang memanjang rapinya luar biasa. Nabi itu wala bil mukalthami, wajahnya tidak bulat. Wa kana fi wajhihi tadbirun, tapi agak bulat wajah Nabi. Bola mata Nabi yang hitam itu ada ajal ainaini, yang hitam itu hitam sekali, yang putih itu putih bersih sekali. Kata sahabat, ada sedikit merah di putihnya membuat mata Nabi tampil sempurna. Ketika kita berada di hadapan Nabi, mata Nabi jernih sekali. Saking jernihnya kami bisa berkaca di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keren ini. Ini orang seharusnya layak sombong, tapi dia tidak sombong. Orang nengok mata dia, mata Nabi, nampak wajahnya bersih. Coba tes kalian, ke kawan-kawan kalian tuh tengok sampai mata kau sini, mata kau sini, tengok-tengok lah. Gak nampak. Kenapa gak nampak? Ada yang bertaik mata, ada yang katara, gak nampak. Nabi itu jalilal kasasi wal katidi, temuan di antara tulang-tulang Nabi itu keras, kokoh sekali. Kemudian sasnal kafaini wal qadamai, telapak tangan Nabi itu tebal, tapi kata sahabat, ketika kami memegang kain sutra, lembut sekali. Tiba-tiba Nabi datang, kami salami tangan Nabi, demi Allah, telapak tangannya lebih lembut dari kain sutra. Itu Nabi. Nabi SAW wala bil ja'dil qatati wala bisabti, rambutnya tidak keriting, tidak lurus. Apa namanya? Nah, ikal, terserah lah ya. Yang penting enggak keriting, enggak lurus. Agak bergelombang gini. Semana panjangnya Ustaz rambut Nabi? Ada riwayat mengatakan sampai di atas daun telinga, ada yang mengatakan di bawah, ada yang mengatakan sampai ke bahu. Tapi kata mereka, rambut Nabi yang panjang sampai ke bahu nggak pernah berantakan, walaupun Nabi bukannya rambut rapi. Orang mengatakan, saya hari ini panjang rambut karena ikut Nabi. Rambutmu nggak sama rambut Nabi, bro, kan? Rambut Nabi itu keren. Bangun tidur nggak berantakan, rapi terus. Awak kalau udah panjang sedikit udah kayak hantu. Tiup angin sedikit, horor, wah ini horor. Nabi itu memang profil yang sangat sempurna. Keringat Nabi wangi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi. Kebayang kalian ada orang keringatnya wangi kayak minyak wangi, ya? Ada sahabat dipegangnya tangan Nabi, dilapnya keringat Nabi ke badannya, maka pada satu kali 3 hari keringat Nabi itu tak hilang-hilang bau wanginya itu. Mantapnya. Coba keringat kita ada yang wangi, hancur. Jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah profil yang sangat sempurna, fisiknya luar biasa.
Idzal tafata iltafata ma'an. Nabi itu kalau menoleh ke belakang, menoleh semua badannya. Kita kan kadang dipanggil orang, bentar Wak. Menoleh semua. Makanya kita kalau mau contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, jadi Nabi ganteng-ganteng. Apakah Nabi dengan kegantengannya jauh dari Allah? Tidak. Tapi Nabi yang ganteng itu malah mendekat kepada Allah dan luar biasa ibadahnya. Kata Aisyah, sampai bengkak kaki Nabi ketika Nabi sholat di malam hari. Aisyah bertanya, kenapa kau ini kan Nabi udah diampuni dosa segala macam, kenapa masih beribadah? Apakah aku tidak pantas dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu Nabi luar biasa. Ini orang sedikit nengok artis, ini idola nih. Coba, artis jadi idola bisa? Bahaya. Wajahnya ganteng, sifat belum tentu baik. Betul nggak? Orang sekarang latah nengok artis, ini yang paling ganteng nih GGS. Tuh kan GGS. Ganteng-ganteng. Coba. Ada di situ Aliando, ada Aliando. Orang bilang ganteng kali Aliando sama Nabi gak ada apa-apanya. Sebutir debu kegantengannya. Coba, mana gantengan Nabi sama Aliando? Nabi. Mana gantengan Ustadz sama Aliando? Oh enggak, kalian bilang Ustadz pulang aku. Jadi Nabi itu ganteng. Kenapa Nabi itu ganteng, Ustadz? Memang bapak mamanya ganteng. Bapaknya paling ganteng di Mekah, mamanya paling cantik di Mekah. Allah jaga ini, bahkan bapaknya wajahnya agak bercahaya. Nikah mereka, wajar anaknya ganteng, betul? Kalau kita kan enggak, kadang bapak kita hitam, mama putih, kadang yang mancung dapat pesek, kadang yang tinggi dapat pendek. Kayak kita inilah modelnya. Mana ada yang sempurna? Aku tengok dari tadi, imbang-imbang aku juga orangnya. Saya jujur saya, ayah saya tuh kulitnya hitam. Jangan ngejek kalian. Ayahku kulitnya hitam, mamaku putih. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Karena ayahku hitam, mamaku putih, lahir anak pertama hitam, ikut ayah. Lahir anak kedua putih, ikut mama. Lahir anak ketiga, nggak hitam, nggak putih, ikut siapa? Lahir anak keempat, kadang hitam, kadang putih. Lahir anak kelima. Kenapa kalian? Ada masalah? Saya di Medan dibilang orang Ustadz India. Kalian klik aja nanti di YouTube Ustadz Ramadan India. Tuh mukaku semua ke bawah tuh. Tapi jangan lupa kalian like and subscribe lah. Udah nonton kalian. Boleh aku nyanyi India? Gak apa-apa ya? Zanam 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 sat chalna yuhi कसम तुम्हें कसम मिलना यही एक चाहे बने हो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ये रहना कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो तुम उधर हो तुम्हें आराम हो मेरी दुआओं से dari India aku hilang terus gambarku. Jadi kita ini nggak ada yang sempurna. Kebetulan abang saya yang keempat tadi, yang kadang hitam kadang putih, sekarang direktur Dompet 2 Waspada Provinsi Sumatera Utara, dan itu adalah alumni MAN 2 model Medan. Berarti mantap MAN 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain fisiknya yang sempurna, ternyata pribadi akhlak Nabi sempurna. Gimana akhlak Nabi, Pak Ustadz? Nabi itu ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Coba saya mau tanya, kalau hati lapang enak nggak? Hidup enak? Pak Ustadz, kami cuma makan makanan kami pun ikan asin bakar, Pak Ustadz. Tapi karena hati lapang, makan bisa tambah. Bisa.
Saya tidur Pak Ustaz cuman di rumah yang lantainya tanah, tapi hati lapang, nyenyak tidurnya. Tapi ada orang kampung masuk ke kota, sekolah di kota, bapaknya di kampung sana pembantu orang, tapi hatinya nggak lapang. Bisa-bisa bapaknya datang ke Medan nggak diakui sebagai bapaknya. Kenapa? Karena hatinya nggak lapang. Hidup ini enak kalau hati kita lapang. Coba saya contoh begini. Kalau teman kita tiba-tiba jadi orang kaya. Kalau tiba-tiba kita apa bisa? Karena hati kita lapang. Kalau nggak lapang, ya tetangga nanti beli kipas angin, kita yang masuk angin. Tetangga nanti beli tanah yang bau. Nanti beli mobil baru, kita naik mobil. Seterus, makanya hati itu harus lapang. Kenapa ada pasangan suami istri yang selingkuh? Kenapa ada yang selingkuh? Karena hatinya nggak lapang. Ditengoknya istrinya di rumah kayak jeruk purut. Tengoknya istri orang di luar kayak jeruk yang lagi mekar, kan, yang lagi masak. Goda-godanya cewek di luar. Akhirnya istrinya nampak, oh abang selingkuh ya bang. Istrinya nggak berdaya, cuman bisa nyanyi. Jangan pernah katakan bahwa cintaku hanyalah untukmu, karena kita baginya. Ya kan? Ada nggak lagunya itu? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu, dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa, ku menang. Ada tuh kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena hati nggak lapang. Hati ini enak kalau lapang. Ejek orang pun kita biasa aja. Aku berapa kali dulu diejek orang. Di apa? Hitam. Diam aja aku, orang hatiku lapang. Hitam. Diam aja. Habis itu tiba-tiba awak naik ke atas posisinya, agak berhasil. Boleh minta tolong, Mak, katanya sama aku. Tapi kau ngejek aku hitam. Sekarang kau putih. Kira-kira lancip mulutnya. Nggak apa-apa. Yang penting hati lapang. Jadi Pak Ustadz, hati ini harus lapang. Nabi SAW, istrinya meninggal dunia. Siapa yang gak kenal dengan Khadijah? Habis-habisan hartanya untuk mensupport dakwah Nabi. Pamannya meninggal dunia. Yang dulu dia gak kenal ayahnya, karena ayahnya meninggal dunia waktu dia masih dalam kandungan. Tapi ternyata pada saat itu dia kenal pamannya seperti ayahnya. Pamannya meninggal dunia. Sedih Nabi. Nabi pergi ke Taif berdakwah. Di Taif dilempari orang pakai batu. Dan ternyata pecah pelipis mata Nabi. Darah mengalir dengan derasnya. Jubah Nabi berwarna putih berubah menjadi merah karena darah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu malaikat penjaga bukit Allah utus menemui Nabi. Muhammad, kalau kau mau, akan kami angkat bukit itu, kami timpakan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi kata Nabi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, beri petunjuk kaumku, karena mereka belum mengetahui. Itu tandanya apa? Nabi itu ajwadun nasi sadran, manusia yang paling lapang hatinya. Tahu kalian kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh apa yang terjadi sama umatnya? Kena banjir bandang. Kenapa kena banjir bandang? Doa Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Tapi Nabi tidak. Ditawarkan azab kepada umatnya, tapi Nabi bilang, aku bukan minta azab ya Allah, tapi aku minta agar umatku kau berikan petunjuk ya Allah. Nah, begitu. Yang kedua, asdaqun nasi lahjatan. Ini adik-adik yang mau hijrah nih.
Coba hijrah sifat kita dulu, kita hijrah. Bagaimana? Jadilah orang yang senantiasa berkata jujur. Kita sekarang payah nyari orang jujur. Noko semua ada gitu kan? Ada. Ada nggak istri yang bohongi suaminya? Ada nggak suami yang bohong istrinya? Ada nggak pemimpin yang menipu rakyatnya? Ada. Bahkan ada nggak jamaah yang nokohi ustadznya? Ada. Aku pernah itu. Pala kali aku. Telepon orang tuh, Ustaz dari mana? Ustaz di mana? Aku bilang ini mau berangkat. Ya Allah Ustaz, orangnya udah kumpul semua lah Ustaz. Cepatlah Ustaz. Mak nggak bisa lagi. Datang istri, naik mobil aja Bu ya. Oh nggak usah. Naik kereta aja. Aku bilang ini jamaah udah bahaya ini. Nanti marah orang sama aku. Ambil kereta tadi pakai helm, ngebut. Udah kayak komeng tau. Ngebut itu helm gua ngajak berantem. Ketepak. Sampai tempat lokasi belum kumpul jamaahnya. Kutanya, tapi kalian bilang tadi udah kumpul semua. Ece kami biar Ustaz cepat nyampe. Kan lancip mulutnya. Manusia itu jujur. Anak-anak yang hijrah, anak-anak muda, coba budayakan jujur. Nabi hidup selama 43 tahun. Orang Mekah bilang, belum pernah sekalipun keluar kata bohong dari mulut Muhammad. Ini aku sampai jam berapa ini? Hah? Jam berapa? 10:30. Masih lama rupanya. Lanjut ya. Jadi ternyata anak-anak muda ini yang hijrah, lapangkan hati, terima nasihat orang lain. Ya, kemudian yang kedua, berkatalah yang jujur karena Nabi itu adalah manusia yang paling jujur dalam hidupnya. Yang ketiga, wa alyanuhum arikatan. Nabi itu manusia yang paling lembut perangainya. Contohnya begini, orang duduk di dekat kita senang apa enggak? Ada orang sekarang gara-gara hijrah semua masalah, ada enggak? Ada. Bapaknya pun mau bilang, salamlah bapak nak. Oh bapak itu kan laki-laki, aku kan perempuan, jadi nggak boleh salaman. Nah, ini kan lancip hijrahnya. Ya, kita itu hijrah harus pakai ilmu. Orang yang ada dekat kita nyaman. Mama kita yang kemarin kita belum hijrah, dekat sama kita. Tapi sekarang kita sudah hijrah, lebih dekat lagi kita dengan mama kita. Buatlah orang di sekitar kita nyaman, karena kita sudah hijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, jadi hijrah itu lebih banyak di sifat Pak Ustadz. Iya. Kemudian Pak Ustadz, hijrah dalam ibadah. Yang kemarin gak mau sholat, sholatlah. Yang kemarin gak mau baca Quran lah. Nabi itu manusia yang paling suka baca Quran. Coba, sekarang banyak di masjid imamnya cuma satu. Ya, meninggal imamnya, bingung orang tuh apa yang jadi imam. Saya tengok tadi yang ngaji tadi bagus suaranya. Kayak gini yang hijrah ini mantap gak? Kalau jadi imam kayak tadi seneng gak? Seneng. Ini kadang-kadang enggak. Di masjid cuma satu imamnya. Itu pun udah sesak-sesak napasnya. Gitu meninggal imamnya BKM bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ajan maghrib. Maghrib kan kalau jadi imam harus bersuara. Tengok kanan kiri. Alah, BKM bilang, kok gak ada orang. Tengoknya ada wak-wak besarung. Wak imam wak. Wak kan besarung. Apa kata wak tuh? Gak bisa aku. Ya imam lah wak. Gak bisa. Tapi wak besarung. Besarung itu kan ciri khas pesantren. Aku besarung bukan karena aku pesantren. Jadi wak koyak celanaku. Oh ya. Tengok kiri, tengok kanan. Ada wak-wak megang buku Yasin. Imam wak. Gak bisa aku. Wak bisa baca Yasin kan? Aku gak bisa baca Yasin. Itu wak megang buku Yasin. Aku cuman megang aja. Akhirnya BKM yang jadi imam. Apa yang terjadi? Gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Mulai dia bingung. Surat apa yang gue baca? Wal kafirun aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, masalahnya. Jadi ternyata kita itu kalau hijrah sifat
Hati nggak lapang, lapangkan. Perkataan nggak jujur, jujurlah berkata. Ibadah kurang, tingkatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa Ustaz? Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kata Allah, yang kaya jadi miskin, yang punya keluarga tinggal keluarganya, tapi mereka nggak apa-apa meninggalkan semua kesenangan itu. Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari karunia Allah dan ridho Allah Subhanahu. Hijrah kita yang tadinya hobi main PS, kesenangan kita tinggalkan. Hijrah kita yang tadinya enak pacaran, kita tinggalkan. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada siapa ya. Jadi semuanya kita buang. Kenapa? Udah hijrah. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah, ada pula orang yang berhijrah. Gimana cara hijrahnya? Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang sudah mendahului aku. Aku punya mamaku itu baik. Maafkan salahnya. Aku punya bapakku itu tulus. Maafkan salahnya. Aku punya guru-guruku itu banyak salah. Maafkan juga salahnya. Orang yang berhijrah itu gak mau nengok salah orang, tapi dia meminta ampun atas salahnya dan salah orang kepada Allah. Kita hari ini banyak nengok-nengok salah orang kan. Ada gak orang hijrah di era milenial semua orang salah di mata dia? Ada. Gitu dia hijrah. Oh ini salah ini salah, ini salah. Enggak. Orang hijrah tuh mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya dan diperbaikinya. Yang terakhir, wa akramuhum isyratan. Nabi itu manusia yang paling mulia pergaulannya. Adik-adik yang bergaul, bergaullah yang mulia. Pertama, enggak menimbulkan dosa. Yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga, jadilah kita orang yang bergaul kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hampir 10:30 ya. Jadi saya rasa cukup. Kalau nanti ada yang mau ditanya boleh ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Kan kalau misalnya kita mau ngasih tahu orang yang benar gitu, tapi orangnya ini malah jadi kayak dia yang paling benar ketika kita mau ngasih tahu dia gitu. Itu gimana Ustaz cara menghadapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mau memberitahu kepada orang lain tentang sesuatu, tapi malah awak pula yang diceramahinya, misalnya gitu ya. Gak boleh membuka aurat itu dosa misalnya tuh, tapi akhirnya kita pula yang diceramahnya, ada gitu kan. Fadzakir innama anta mudzakir. Mati. Baik. Jadi terkadang menyampaikan dakwah itu enggak mudah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah kuutus, kata Allah, kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Amat berat rasanya penderitaan yang kau alami. Dan dia amat ingin sekali agar engkau bisa kepada jalan kebenaran. Dan dia adalah orang yang berkasih sayang kepada sesama. Kita lihat Nabi waktu berdakwah, mudah apa susah? Mudah apa susah? Fala'allaka baghi'un nafsaka. Kan ceritakan Allah itu gimana dia
udah diperingatkan, bisa dibunuh dia kalau tidak berhenti dakwah, tapi Nabi tetap menyampaikannya. Cuman memang metode dakwah itu harus jelas. Nabi itu manusia yang paling indah komunikasinya. Maka kajian Isra Mi'raj, kenapa Nabi jumpa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Musa, kenapa Nabi Yusuf, kenapa Nabi Idris, kenapa Nabi Harun. Salah satunya Nabi Harun paling indah komunikasinya. Nabi SAW juga manusia paling indah komunikasinya. Fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikanlah nasihat itu manakala kau merasa dia menerima nasihatmu. Kita tengok-tengok juga. Ini Wak nih kalau kau nasihati ngamuk gak nih? Oh ini kayaknya mulutnya lancip nih. Biar aja lah dulu. Menasihati itu ada metodenya. Pertama, nasihati dia melalui orang yang dihormatinya. Biasanya gitu upaya. Nah, Abu Bakar tahu Abu Bakar Siddiq? Kenapa dia mudah memasukkan orang Islam? Karena udah banyak orang termakan budi sama dia. Kasih duit sama dia, kasih makanan sama dia, kasih ini sama dia, kasih ini sama dia. Sekali dia bilang, ayo ikut aku yuk, ikut agama Muhammad. Mau orang, kenapa? Udah gak enak hati orang pun sebagiannya kan. Makanya kalau dari orang yang dihormatinya biasanya lebih dia dengar. Yang kedua, cara kita menyampaikan nasihat juga harus sopan. Kita lihat situasi dan kondisi. Oh ini tengah orang ramai enggak? Oh ini ada orang lain enggak? Kalau berduaan biasanya lebih enak. Saya pernah ada lihat orang sujud, maaf ya, anak-anak muda ini kan kadang mau kalau sholat yang laki-laki pakai celana jin, pakai kaos, sehingga sujud, maaf ya, maaf, auratnya terbuka di belakang. Ini kalau kutuk di depan orang, malu nggak deh? Kau nggak sah sholatmu, bilang, malu nggak? Malu. Tapi nggak aku tegur begitu. Siapa namamu? Nama saya ini. Oh, mau ikut ngaji? Mau Ustaz? Saya ada channel YouTube, nanti saya bahas masalah kajian. Mau Ustaz? Rupanya di satu pengajian pun datang dia. Pas aku ceramah tentang aurat dalam sholat. Apa yang terjadi? Besoknya udah pakai jubah dia sholat. Nggak lagi nampak auratnya. Coba kalau aku bilang, kamu besok udah nggak mau ke masjid lagi dia. Kenapa? Malu. Berarti dakwah itu harus punya metode. Pak Ustadz, kami sudah melalui orang yang dihormatinya. Udah dengan cara yang paling sopan dan lembut, Ustaz. Tapi malah dia pula yang merepek, Ustaz. Oh, kalau itu ceritanya, kalian tahu kan Abu Lahab, Abu Jahal. Anggap aja orang itu kayak gitu dah. Oh, ini berarti model Abu Lahab ini. Abu Jahal nih. Oh, Abu Lahab. Rupanya satu lagi bantu. Kau yang salah. Oh, ini Abu Jahal. Ya kan? Yang satu lagi ikut-ikutan. Iya, jahat kau kan. Nah, ini berarti Abu Dapur. Gitu aja lah. Nah, itu ya. Itu lakukan metode fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan nasihat manakala kau merasa dia mampu menerima nasihatmu. Kalau sudah pun dengan cara yang baik enggak juga menerima, anggap saja innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Ada lagi? Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya Ustaz, sesuai Ustaz bilang tadi, dakwah itu bermacam-macam metodenya gitu. Nah, jadi satu kendala lagi di sisi lain, di mana dia mau memberikan nasihat kepada saudaranya bahkan, tapi dia masih ada besar rasa ketidakenakannya gitu Ustaz. Jadi bagaimana cara melawannya itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Dakwah itu tugas mulia, bukan dari kita itu, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyampaikan dakwah itu orang-orang mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya kan? Siapa yang lebih mulia kecuali penyampai-penyampai dakwah itu. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah itu, kalau masih kita pandang ini aku yang ngasih tahu, berat memang, apalagi sama mama kita, ya, sama orang yang lebih tua dari kita, sama guru kita, berat, sama abang senior kita, berat. Kenapa? Karena kita merasa aku belum pantas ini. Apalagi kita punya masa lalu yang buruk, lebih aku dulu kau masang togel kerjamu, gak usah bercakap katanya sama kita. Orang dulu kerjaannya sih masang togel aja.
Jumpa orang nanya mimpi, kok mimpi apa lo? Aku mimpi ular, ular berarti 32. Oh, kok mimpi apa? Aku mimpi orang gila, 87. Gitu-gitu. Jadi orang berat kita karena kita menganggap itu dari kita. Tapi kalau kita menganggap itu dari Allah jadi mudah. Aku ini cuma menyampaikan loh. Kau terima tidak terima urusanmu. Yang penting ku sampaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang memang perlu metode komunikasi tingkat tinggi untuk mendakwahi orang yang lebih tua dari kita. Ya, misalnya begini. Ketika pada saat kita menyampaikanlah kepada nggak usah orang lain yang jauh, kakak kita di rumah yang masih membuka auratnya, kita mau bilang pakai jilbab lah, tutuplah aurat. Tapi dia tahu keseharian kita. Apa yang kita bilang kepadanya, Kak, aku ini Kak bukan adik kakak yang sempurna. Ya. Kakak juga bukan kakakku yang sempurna. Ya. Kita berdua ini kan sebenarnya saling menasihati kan Kak. Ya. Jadi kata orang dulu, kata ulama, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya. Aku mau ngasih tahu Kak, kata Ustadz kemarin itu, kalau membuka aurat begini-begini, kakak sedang mendekatkan ayah kita ke dalam neraka. Makanya kakak kalau menutup aurat mantaplah. Ada metode begitu. Nah, tapi menghilangkan sungkan kita tadi, jangan anggap cerita itu kita yang menyampaikan, tapi anggaplah Allah tugaskan kita menyampaikan. Jadi udah ringan deh. Itu ya. Tahu nggak Nabi Musa alaihissalam? Dia besarnya di mana? Di istana Firaun. Tiba-tiba Allah utus dia untuk mendakwahi Firaun. Berat itu. Firaun ini tahulah kejamnya. Ya, wa idnajainakum min ala fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Siapa yang enggak kenal? Tapi kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa dakwahi Firaun karena dia sudah terlalu sombong. Nabi Musa mendakwahinya segan karena itu adalah suami mama angkatnya, tapi karena Allah yang perintahkan mudah dia melakukannya. Kenapa? Karena ini tugas dakwah bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana peran kami sebagai generasi milenial ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Ustaz? Kan kita tahu bahwasanya generasi muda sekarang yaitu rusaknya moral dan mental pemuda generasi ini, Ustaz, dan rendahnya akhlak seperti yang kita ketahui sekarang, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang kalau untuk menghancurkan satu bangsa, jangan hancurkan orang tuanya. Bangsa itu tak akan pernah hancur. Tapi hancurkan generasi mudanya, bangsa itu akan punah sendiri. Makanya memang pemuda ini peran aktifnya luar biasa untuk kesuksesan bangsa dan agama. Jadi Pak Ustadz, gimana cara kami menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Kami masih muda. Era kami seperti ini, darah kami masih menggejolak, kan begitu. Pertama, memang harus dengan ilmu. Makanya harus ada kajian-kajian keislaman. Oh, bahaslah ustadznya penundang yang agak-agak gaul dia, masuklah dia, ya kan. Karena ada ustadz kadang-kadang agak jangan kalian undang ustadz yang akhirat dan yang mau mati, kan ada itu. Asal jumpa sama kalian, saudara-saudara, hidupnya udah nggak lama, kita dikubur akan disiksa. Anak muda bilang mati aja lah kau Ustaz, kan? Yang semangat. Jadi apa kajiannya Ustaz? Dikaji. Oh, dulu di masa Nabi, siapa yang nggak kenal pemuda-pemuda di masa Nabi? Di dalam Quran siapa yang nggak kenal pemuda-pemuda? Jadi orang hebat tuh nggak diceritakan orang tua, kebanyakan yang diceritakan anak muda. Nabi Musa muda masih dakwahnya, ya kan? Kemudian Maryam, tahu Maryam? Muda nggak dia waktu dia dekat dengan Allah, diantarkan makanan dari mana-mana ke tempat dia, ada nggak gitu? Masih muda.
Ceritakan dulu ada Abdullah bin Abbas, dulu ada Ali bin Abi Thalib. Semua itu adalah anak muda yang ternyata akhirnya menjadi orang yang dicintai Allah, bahkan diantaranya dijamin masuk surga. Maka anak muda tidak menutup kemungkinan hijrah seperti sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus dengan ilmu. Yang kedua, hijrah sendiri-sendiri sulit. Apalagi anak muda. Makanya orang yang hijrah itu total. Gimana Ustaz? Ada kawan hijrah. Anak-anak muda ada klubnya. Makanya sekarang ada sahabat hijrah. Ada gitu kan. Go hijrah. Ada gitu kan. Kenapa buat grup gini Ustaz? Supaya saling menguatkan antara yang sudah hijrah. Kalau kau berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, pasti kau akan mencium wangi-wangian. Makanya kemudian orang yang hijrah juga harus memilih teman. Ada teman kita yang sukanya nongkrong di kafe, ada teman kita yang sukanya ke pengajian. Pilih mana? Pengajian. Makanya kalau begitu Ustaz, supaya kita lebih mengenal Nabi, orang terbaik di masa itu yang masih muda-muda, adakan kajian. Ustaz, hari ini kita khusus bahas Ustaz. Siapa? Yaitu pemuda yang luar biasa di masa Nabi. Oh, siapa itu? Ini. Bisa? Jadi supaya anak mudanya semangat. Karena contohnya adalah anak-anakmu muda. Bahkan Aisyah itu kan Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Nabi, usianya baru 18 tahun. Tapi dia sudah hafal hadis lebih. 2000 hadis lebih dia hafal, mampu dijelaskannya dengan tafsiran yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masih muda, tapi luar biasa kemampuannya. Makanya dengan kajian keislaman, dengan tokoh-tokoh dan teladan yang kita pelajari, kemudian yang ketiga, dengan grup-grup Islami, anak-anak muda yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ada lagi? Cukup? Cocok lah, biar pulang aku. Baik, kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Rabbana ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami berkumpul anak-anak muda di tempat ini ya Allah. Kami tahu Nabi-Mu di kala muda sudah menjadi orang yang luar biasa. Dia mandiri dengan kemandiriannya. Dia menjadi pedagang hingga dia kaya. Padahal usianya masih muda ya Allah. Kami tahu Nabi-Mu dalam perjalanan hidupnya ya Allah. Di usia yang kala muda dia menjadi orang yang diteladani oleh seluruh bangsa ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang senantiasa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu di masa itu yang membantu Nabi-Mu dalam dakwah kebanyakan anak-anak muda, yang menghafalkan hadis dan Al-Quran kebanyakan anak-anak muda, bahkan yang menjadi ulama di kalangan sahabat kebanyakan anak-anak muda. Jadikan anak-anak muda yang hadir dalam kajian ini adalah anak-anak muda yang nantinya akan bisa menghafalkan hadis-Mu, menghafalkan ayat-ayat-Mu, bahkan menjadi ulama di tengah-tengah kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana, kami tahu Kau muliakan orang yang memuliakan Nabi-Mu, Kau cintai orang yang mencintai Nabi-Mu, Kau berikan rahmat kepada orang yang merindukan Nabi-Mu. Berikanlah kepada kami kemuliaan, rahmat dan berkah-Mu, karena kami sangat cinta pada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahkan kami dalam hijrah ya Allah, di era milenial saat ini dengan tantangan zaman yang luar biasa. Istiqomah
selamatkan kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum